19. Ya, salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Allahumma salli Wasallam. wa sallim wa barik alaih. Karena hanya dengan mengharap syafaatnya lah kita bisa kembali berkumpul bersama di surganya Allah Ta'ala. Langsung saja tafadhol. Baik, jazakunallah khairan kathiron kepada admin dan teman-teman yang sudah hadir. Alhamdulillah, ini artinya Allah sedang memilih kita. Ya, Alhamdulillah Allah meringankan langkah kita, menyetabilkan koneksi kita, menyehatkan badan kita hingga kita bisa kumpul bareng malam ini. Hmm. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman, kita masuk ke bab 19, yaitu faktor penyebab manusia menjadi kafir dan meninggalkan agama mereka. Yaitu apa faktornya? Yang paling banyak bikin mereka justru berbalik jadi kafir dan ninggalin agama adalah sikap berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh. Ini biasa nggak disadarin ya, nggak disadarin. Ngefans, ngefans, ngefans sama ceramahnya, ngefans sama orangnya, kelihatan soleh, wangi segala macem. Lama-lama yang dilihat orangnya, bukan lagi ajarannya. Hingga ketika orangnya pun menyimpang dikit-dikit diikutin. Nah ini ya, yang menyebabkan manusia menjadi kafir dan meninggalkan agama adalah justru sikap berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh. Gimana sih harusnya sikap kita kepada orang soleh? Firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa 171. Ya ahlal kitab, ya kata Allah, wahai ahlul kitab, la taglu fi dinikum, kamu janganlah melampaui batas dalam agamamu. Nah, dalam beragama aja jangan melampaui batas. Gitu loh. Artinya Allah tahu kapasitas otak kita, kapasitas kekuatan kita lahir batin, kapasitas iman kita. Ada kalanya dia naik, ada kalanya dia turun, gitu ya. Dan janganlah kamu mengatakan kepada Allah kecuali yang benar. Jadi jangan sampai kita berlebih-lebihan sampai melampaui batas kekuatan kita sendiri. Contoh ketika orang beramal, ya disuruh sampai 1.000, 2.000, 10.000, Yasin harus sampai berapa puluh kali, gitu ya. Al-Ikhlas sampai berapa ribu kali, nauzubillah. Padahal Allah Ta'ala berfirman juga di surat Al-Baqarah setelah ayat kursi, la ikroha fiddin, nggak ada paksaan dalam beragama. Ya, ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sebisa kamu. Usaha bukan sebisa yang kita bisa-bisain, yang kita malas-malasin, bukan, tapi berusaha, tapi sebisa kita. Nah, makanya Allah tutup di Al-Baqarah dengan ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak akan pernah memberikan beban ya atau membebani hambanya di luar kesanggupannya. Nggak akan pernah. Makanya kalau kita lihat hadis-hadis sahih, amalan-amalan yang sampai ribuan kali itu nggak ada. Ya, hadis sahih itu nggak ada. Paling banyak 100 kali. Itu juga nggak semua. Bahkan ada hadis sahih yang berbunyi, apa amalan yang berat, yang ringan di lisan tapi berat di timbangan? Subhanallah bihamdih, subhanallah azim. 10 kali doang. Berat di timbangan. Jadi Allah itu maha pemurah. Ya, maha pemurah, maha ngerti kita. Allah nggak pernah maksain kita harus gimana. Tapi sedikit dilakukan, tapi rutin. Allah kasih balasan. Kebaikan yang walaupun sedikit tapi ikhlas, Allah kasih balasan berlipat-lipat. Jadi Allah tuh nggak ngelihat bahasanya apa ya, nggak ngeliat banyaknya. Allah lihat kualitasnya. Makanya Allah Ta'ala berfirman, ya ahlul kitab, maksudnya siapa? Ahlul kitab ya kita yang punya kitab Quran ya. Janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu.
Dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Jadi orang kadang-kadang kan mengatasnamakan Allah, kasih amalan ini, itu. Itu tadi ya, kayak kemarin-kemarin kita ngebahas ayat 1000 dinar, atau apapun, walaupun ngambil dari Quran, tapi jangan sampai kita yang mengada-adakan harus baca sekian puluh kali, tanpa ada dalil sahihnya. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari tafsir dari Ibnu Abbas mengenai firman Allah Ta'ala itu tadi, maka di sini waqalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddaw wa la suwa'an wa la yaghusa wa ya'uqa wa nasra. Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kau meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kau meninggalkan penyembahan kepada Wad, kepada Suwa, Yaghus, Ya'uq, dan Nasr. Siapa mereka ini? Ada 5 ya. 1, Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, dan Nasr. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang soleh dari kaum Nabi Nuh. Jadi, buat lainnya adalah pelopor penyembah kubur itu adalah kaumnya Nabi Nuh. Ya, pelopor penyembah kubur adalah kaumnya Nabi Nuh. Pelopor orang yang berlebih-lebihan kepada kuburan orang soleh adalah kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Ketika mereka meninggal, setan membisikkan kepada kaum mereka, bikin patung-patungnya dong, di mana tempat dia biasa ngajar, ya, dan namain patung itu dengan nama-nama mereka. Apa alasan setan? Buat mengenang kesolehan mereka, buat mengenang kebaikan mereka. Ayo, di Jakarta ada nggak kita temuin patung-patung pahlawan? Ya kan? Banyak. Iya, katanya buat apa? Mengenang kebaikan atau mengenang jasa-jasa mereka. Kita, insya Allah, generasi kita tahu itu cuma patung. Nah, ngerinya generasi ke depan nanti. Nah, itu dulu gitu. Zamannya Nabi Nuh itu waktu itu memang mereka tahu itu cuma patung untuk mengenang kebaikan mereka, mengenang kesolehan mereka. Tapi generasi selanjutnya, setan bisik-bisikin untuk dijadikan sesembahan. Nauzubillah, summa nauzubillah. Nah, di situ hingga setelah orang-orang yang mendirikan patung itu meninggal dan ilmu agama dilupakan orang, barulah patung-patung tadi menjadi sesembahan. Nah, jangan sampai ya, nauzubillah ya zaman sekarang. Lalu Ibnu Qayyim mengatakan banyak kalangan salaf yang berkata, salaf itu siapa Mbak? Salaf itu orang-orang soleh terdahulu. Ya, mulai dari sahabat Nabi sampai pengikut-pengikutnya. Setelah mereka meninggal, orang-orang pun sering mendatangi kuburan mereka, lalu membuat patung-patung mereka. Setelah masa demi masa berlalu, maka akhirnya disembahlah patung-patung tersebut. Maka dari Umar diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu berlebih-lebihan dalam memujiku. Rasulullah aja nggak mau dipuji berlebihan. Kisahnya gini, kalau orang Arab itu kan suka lebay ya. Orang Arab tuh kalau mau memuji orang tuh kalau lagi kagum, lebay banget. Kalau lagi suka tuh lebay. Wahai wahai teladan kami, wahai orang yang terbaik di antara kami, wahai anak dari orang terbaik, kayak gitu deh. Maka kadang-kadang ada orang pakai sayyidina, kadang-kadang enggak. Kapan orang pakai sayyidina? Boleh nggak pakai sayyidina? Boleh. Yang nggak pakai sayyidina alasannya karena Nabi nggak mau berlebihan juga nggak apa-apa. Jadi dua-duanya ada dalilnya. Ya di sini kalau kata Rasulullah dia nggak mau berlebihan dalam panggilan. Lalu yang pakai sayyidina karena ada juga dalilnya Rasulullah SAW bersabda, aku adalah penghulu ya para nabi, aku adalah pemimpinnya kaumnya kayak gitu. Jadi itu juga bisa kita jadikan dalil. Cuman yang nggak boleh tuh tadi sikap berlebihan yang kadang-kadang di dalam syair tuh ada syair burdah namanya, dia tuh sampai bilang tanpa bahasa kita ya, tanpa tanpa kau apalah kami, kaulah yang nyelamatin kami, kaulah yang kayak gitulah. Lupa dia kalau Allah Ta'ala yang menyelamatkan, yang menjaga, yang melindungi kita. Maka di sini Nabi bersabda, janganlah kamu berlebihan dalam memuji aku. Sebagaimana orang-orang Nasrani telah berlebihan dalam memuji Isa putra Maryam. Aku hanyalah seorang hamba, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Abdullah wa Rasuluh. Lalu Rasulullah SAW bersabda, Iyakum wal ghulu, fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu. Jauhilah oleh kalian sikap berlebih-lebihan.
Kenapa? Karena sungguhnya sikap berlebih-lebihan itulah yang telah menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Tuh pesan Nabi ya. Jadi kenapa kita nggak boleh berlebihan? Karena udah pelajaran buat kita dari umat-umat terdahulu. Mereka berlebihan, maka mereka binasa. Gitu kita bisa jawab. Ya, dari mana kamu tahunya? Hadisnya ada. Ya, jadi umat terdahulu hancur karena sikap berlebih-lebihan. Lalu diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda, halaka al-mutanatti'un. Binasalah orang-orang yang berlebih-lebihan dalam tindakannya. Biasa orang kalau berlebih-lebihan memang rugi dalam hal apapun, bener nggak? Makan berlebih-lebihan sakit perut, minum berlebihan kembung, marah berlebihan tensi tinggi, sedih berlebihan gatal-gatal kulitnya. Apapun tuh nggak boleh berlebih-lebihan. Duit berlebihan gimana? Bingung mau ngabisinnya kemana. Cuman kita ujiannya kenapa belum yang itu ya Mbak Ira ya? Duit berlebihan kayak gitu ya. Boro-boro berlebihan. Kesulitan yang berlebihan bagaimana? Baik, kita buka dengan kalimat, teman-teman boleh catat di bukunya, Islam adalah agama pertengahan. Ya, Islam adalah Siap. agama pertengahan. Untuk kita mengkonter judul dari bab ini tentang gulu, maka kita tulis Islam adalah agama pertengahan atau wasat. Wasatun. Allah Ta'ala sudah menyebutkan bahwa Islam adalah agama yang pertengahan. Artinya dibilang gulu enggak, tapi meremehkan atau memudah-mudahkan juga tidak. Gitu ya. Di surat Al-Baqarah ayat 143. Surat Al-Baqarah ayat 143. Coba Mbak Mirna dibuka Qur'annya. Ya sabar ya Ya Allah Mbak Mirna, saya kurang sabar apa lagi sih? Asik. Sebentar. Aduh, Al-Baqarah 143. Ya, siapa yang duluan boleh? Jangan Ini panik, saya ada. Ya, panik Mbak Mirna. Udah, Mbak Ira. silakan. Monggo Saya Mbak Ira. baru scroll. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu, umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Nah, Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. tuh, ditegasin gitu ya, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan memang kiblat itu sempat terjadi pemindahan kiblat ya. Tapi yang kita ambil di sini adalah cukup sampai manusia agar Rasulullah menjadi saksi atas perbuatan kamu. Jadi di sini ya apa namanya, Allah telah menjadikan kita nih sebagai umat Islam, umat yang adil. Maksudnya apa? Kita nggak keras-keras banget, tapi kita juga nggak lembek-lembek banget. Pokoknya kita tahu kapan harus tegas, kapan harus berlemah lembut. Umat yang adil, kan pilihan loh. Dua ya, kita itu benar-benar diistimewakan sama Allah Ta'ala. Kita umat yang adil dan pilihan. Biar apa? Biar kita jadi saksi atas perbuatan manusia. Ya, maksudnya kita jadi saksi atas satu sama lain ya. Kemudian Rasul juga jadi saksi atas perbuatan kita. Nah, sekarang kalau ngomong soal pertengahan, ya, wasatun itu tadi, eh, semua syariat, ya, syariat itu kan ada itikodi, ada ibadah, ada muamalah, ya. Syariat itu ada itikodi itu di hati, ya. Syariat itu ada itikodi, ibadah, maupun muamalah, adanya dibangun di atas konsep ini. Konsep apa? Konsep pertengahan tadi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia menuturkan suatu ketika Rasulullah SAW masuk ke dalam rumahku. Saat itu aku sedang bersama seorang perempuan. Maka beliau bertanya, siapa perempuan itu? Nah, kata Aisyah, wah keren dia Rasulullah. Kalau bahasa kita ya, tuh temanku itu tuh selalu ibadah sepanjang malam, dia gak pernah tidur. Kata Aisyah, kata Rasulullah apa? Ibadah kalian itu sesuai dengan kemampuan kalian. Demi Allah,
Dia tidak akan pernah bosan hingga kalian sendiri yang bosan. Siapa dia? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nggak akan pernah bosan sama kita kok. Sampai kita yang bosan sama ibadah kita sendiri kalau berlebihan. Ya, dan amalan dalam agama yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dikerjakan dengan continue oleh pelakunya. Kalau bahasa kita istiqomah. Makanya bukan yang beginning is difficult, tapi istiqomah is difficult. Beginning mah gampang. Kita memulai untuk tahajud gampang insya Allah. Sret, bangun jam 2 lagi pengen semangat nih. Malam kedua sret masih semangat. Ketiga agak-agak. Keempat, kelima, ya. Allah maaf ya Allah lagi ngantuk ya Allah. Gitu. Mulai nyari alasan. Siapa itu? Saya sendiri. Saya lagi ngomong diri saya gitu ya. Nah, dalam masalah sedekah juga demikian. Ketika Allah menyebutkan tentang siapakah ibadur rahman, ya ibadur rahman itu sama seperti Abdurrahman sama. Jadi teman-teman kalau Arab tuh kalau orang kenal tata bahasa itu enak. Terkadang namain anaknya Hafiz atau Hufaz atau Hufaiz, ya Ibnu atau Bunaya atau Bani. Gitu. Cakep banget lah pokoknya ya, Masya Allah ya. Tapi saya cuma tahu gitu doang juga. Nah, ibadur rahman itu, maka salah satu sifat dari ibadur rahman, siapakah ibadur rahman? Hamba-hambanya yang maha rahman. Hamba-hamba yang maha penyayang. Siapa? Al-Furqan ayat 67. Ayo, siapa yang duluan cari? Al-Furqan 67. Al-Furqan 67. Bude? Bude? Ibu Juwairiyah. Bu, Ayat Bude berapa, Om? Quran. Al-Furqan ayat 67. Dan orang-orang yang apabila berinfak tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Infak mereka adalah pertengahan antara keduanya. Jadi kalau berinfak itu jangan sampai dia sampai kelaparan. Regina nih punya duit 1 juta. Ya lihat Winda belum makan dikasih 1 juta. Gimana sih? Terus Gina bingung deh mau beli telur bagaimana, Indomie bagaimana. Jadi nggak boleh ya Gina Lestari. Tapi juga nggak boleh kikir. Punya duit 1 juta ngasih Winda 10.000. Jangan juga Gin. Kopi aja Gin, kopi. Dari ayat ini kok langsung connect dengan Ustadz gitu loh. Ustaz gue demen ya kalau Bu Bima udah ngegibahin Ustaz. Gibah deh. Maksudnya kan ayo infakin semua yang kamu punya hari ini gitu kan. Gak usah sebut Ya, nama Enggak dia. tahu-tahu. Itu Langsung Duitnya bertahu-tahu. jadi nggak boleh juga ya. Ustadz Ahlul Sedekah. Itu kan sesat itu. Ya Ustadz itu lah. You know what I I know mean. it. From the first time you say it, I already know it, Ibu. Kadang-kadang gini, Ane pernah kok kadang-kadang merasa gini, Ane pernah ngomong gini, pantes Ustadz itu kadang kayak orang nodong ke jamaah. Kenapa? Nah iya. Bu, Gitu. saya belum selesai Bu. Sabar Bu Bima, sabar. Belum selesai. Saya udah tahu siapa yang mau masuk, saya udah tahu. Gak usah panjang-panjang gibahnya. Iya, itu lah. Karena Mbak, maaf banget. Kadang-kadang orang kaya itu kudu dipecut. Kudu ditantangin. Ya. Orang-orang itu kadang semakin banyak harta, semakin dikekepin. Nah, harus dikasih semangat. Kadang-kadang. Ya. Tapi itu Semangat. tadi. Gini, kalau kita lihat para sahabat, ya kita para sahabat sebenarnya sikap yang wasatun tadi ya, yang pertengahan atau yang memang pengen jebret deh, keluarin hartanya benar-benar sampai dinyisin sedikit banget buat dia, itu juga nggak salah. Orang itu udah makomnya udah tinggi, dia tuh yakin banget jalur langitnya. Ya bahasa asal ketika dia susah jangan nyusahin orang juga gitu kan, gitu ya, jangan nyusahin keluarganya. Ntar pulang dari kajian nggak punya ongkos lagi. Iya tuh dia. Ayo sekarang siapa yang pakai gelang emas? Ayo taruh di depan. Nah, itu. Untung gelang gue ini gelang gampang. Aneh nggak mau, Winda nggak mau. Gelang jawara nih, jawaranya ya. Itu ya. Dalam masalah sedekah, sudah. Dalam masalah beribadah, sudah. Dalam masalah apa lagi? Cinta pun jangan berlebihan, ya. Dalam masalah cinta dan benci pun syariat udah ngatur, ya.
Kata Ali bin Abi Thalib, ahbib habibaka haunan ma asa ayyakuna bagi doka yaumama. Wa bugid bagi doka haunan ma asa ayyakuna habibaka yaumama. Apa kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Cintailah yang engkau cintai itu sewajarnya saja. Bisa jadi kelak dia akan menjadi sesuatu yang paling kau benci. Dan bencilah yang kau benci itu sewajarnya. Bisa jadi kelak dia akan menjadi sesuatu yang paling kau cintai. Itu. Ada orang benci banget sama orang pakai hitam-hitam, panjang, bla bla. Beberapa tahun kemudian dia yang suka. Tuh. Ada orang benci banget, makanya kita benci itu aja, benci duit aja kali ya, benci duit sama benci emas 74 kilogram yang Mbak Ira ya. Aku benci jadi orang kaya benci gitu. Benci gue sama duit, sama dolar benci gue. Gue jadi orang kaya. Nah, kata Ali tadi, Ali Beta itu bisa jadi quote tuh ya. Cintailah yang kau cintai dengan sewajarnya, bisa jadi kelak dia menjadi sesuatu yang paling kau benci. Dan bencilah sesuatu yang kau benci itu dengan sewajarnya, bisa jadi kelak dia akan menjadi sesuatu yang paling kau cintai. Hadis riwayat Tirmizi nomor 1997. Kalau mau catat tadi kepanjangan, catat dulu hadisnya nanti cari, dapat. Hadis riwayat Tirmizi nomor 1997. Nah, Nomor kita berapa, balik. Ustazah? Ya sayang, Nomor Tirmizi. berapa? 1997. 1097. 1997. Tahun kemudian terjadi pelengseran. Asik. 98 itu. Iya, makanya kan gue bilang setahun kemudian. Gimana 21 Mei ketika tuh 98 Dinda, itu tepatnya. Dinda lagi berkoar-koar dia berdemonstrasi. Ya, kita balik ke judul tentang gulu. Gulu itu lawan katanya tafrid. Ya, tafrid. Tafritth. Lawannya gulu adalah tafrid. Jadi gulu dan tafrid itu dua-duanya adalah makarnya setan. Ya, gulu dan tafrid adalah dua makar setan. Apa gulu Mbak Ninis? Gulu itu berlebih-lebihan. Tafrid meremehkan. Ya, gulu itu berlebih-lebihan, tafrid meremehkan. Nah, ini dua-duanya makarnya setan. Kata Imam Al-Auza'i, kata beliau, tidak ada satupun perintah Allah kecuali pasti akan dihalangi oleh setan dengan dua sifat. Antara dia nggak peduli, ya, dibikin manusia itu nggak peduli, meremehkan, atau dia dibikin berlebih-lebihan. Kalau kita lihat zaman sekarang, ada nggak kelompok itu? Ada kan? Yang nggak peduli dengan agamanya, atau yang sangat berlebihan dalam agamanya. Sampai ustadz pun dimilih-milih. Kalau nggak ustadz itu nggak benar. Ya, ada seperti itu. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah, setan tuh nggak peduli antara dua tadi. Jadi dia lihat di manusianya, nih gue bisa masuk dari mana nih? Dari sikap meremehkan atau sikap berlebih-lebihan. Lihat orangnya. Orangnya baru ngaji, baru hijrah, lagi giroh-girohnya. Masuk dia ke sikap berlebih-lebihan. Ya, maka di sini eh, kata Imam Al-Auza'i tadi, satu dari dua tadi itu caranya setan dalam apa namanya membuat manusia jadi justru jauh dari agamanya sendiri. Sekarang kita kembali ke judul lagi. Dalam masalah hormat menghormati, memuliakan orang-orang soleh, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu pertengahan. Memang harus dihormatin kiai, ya kiai kita hormatin, guru kita hormatin, ustadz-ustadz yang kenalin kita alif bakta kita hormatin. Tapi jangan sampai berlebih-lebihan. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu benar-benar ada adabnya kepada para guru, memuliakan karena memuliakan itu perintah dari agama. Tapi nggak boleh gulu, karena gulu adalah sebab kebinasaan, walaupun gulunya kepada orang-orang soleh. Ya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang sufi. Ya, apa namanya? Kalau orang yang gulu kepada orang soleh itu orang sufi. Kalau orang yang tafrid kepada orang soleh itu orang khawarij. Meremehkan deh. Ada nggak orang yang zaman sekarang yang kadang-kadang meremehkan beberapa ustadz, beberapa guru, beberapa kiai ada kan? Ah, apaan tuh gitu ya.
Kita yang bahasanya kita masih belajar ini nggak usah lah ikut-ikutan. Ya, nggak usah milih-milih. Cuma minta petunjuk sama Allah supaya ketika kita belajar, semoga kita dapat belajar di tempat yang benar. Pernah kayak soal zikir pagi petang. Mungkin ada kawan-kawan kita yang dulu pernah mengamalkannya al-maksurat. Mbak Mirna pernah? Pernah. Ya kan? Ada al-maksurat sugro, ada al-maksurat kubro gitu kan. Gina juga pernah kan? Nah, kemudian disaringlah isi dari al-maksurat, dipisah-pisahkan hingga yang isinya hanya yang sahih saja katanya begitu. Nah, tapi apakah kemudian pengamal al-maksurat salah? Enggak juga. Yang bikin al-maksurat siapa? Hasan al-Banna. Orang soleh juga. Tapi saudara-saudara kita yang lagi lucu-lucunya belajar itu lantas mengatakan itu bid'ah, gitu ya. Boleh nggak? Nggak boleh. Kita pikir gini, ulama itu belajar sampai bisa dia nyusun susunan amalan buat pagi dan petang, taruh di bawah saya. Apakah itu asal-asalan? Kan enggak. Mereka belajar pakai prihatin, jauh dari orang tua. Ya waktu-waktunya dipakai buat belajar, malamnya ibadah segala macam. Lalu ketika beliau-beliau itu lagi pada tekun belajar, kita lagi ngapain? Kita lagi main congklak, main gundu, main tali. Tiba-tiba ketika kita baru hijrah, lantas dengan serta mata kita bilang, itu tidak boleh, itu bid'ah. Cakep amat. Gitu ya. Jadi artinya jangan pernah meremehkan manusia karena meremehkan manusia itu satu dari dua sifat yang judulnya sombong. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia itu sombong. Dibilangin padahal itu benar, nggak mau dia nggak mau terima. Kenapa? Karena bukan yang bilangin bukan teman se-circle dia, bukan teman sekajiannya dia. Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh. Kalau kaidah fikih gini, unzur ma pola wala tanzur mang pola. Lihat apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Kenapa? Bahkan ayat kursi aja yang ngasih siapa? Setan. Ayat kursi itu yang ngasih tahu ke Abu Hurairah tentang ayat kursi jadi senjata buat melemahkan mereka, setan sendiri. Ya, jadi ada. Jadi kita lihat-lihatlah, jangan terlalu melihat siapa yang mengatakan. Kadang-kadang juga kebenaran diucapkan oleh anak kecil, ya kan, oleh orang di jalanan, seperti itu. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan Rasul pertama adalah Nuh alaihissalam. Kan Nabi dan Rasul beda ya. Jadi Rasul yang pertama adalah Nuh. Nabi Nuh alaihissalam, lalu Rasul terakhir Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Coba buka Quran surat An-Nisa ayat 163. Surat An-Nisa 163. Yang sudah ketemu boleh dibaca. An-Nisa 163. Mbak Ira, jam berapa di situ? Jam 16.34. Sudah asal? An-Nisa 163. Belum. Belum. Sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya, dan kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Dawud. An-Nisa 163. Itu ya, Allah udah rinciin tuh, udah Allah list tuh semua yang namanya nabi-nabi dan rasul. Tapi kalau kita cukupin sampai sesungguhnya kami telah mewahyukan kepada wahai Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Cukup. Itu kenapa? Menandakan di sini Nabi Nuh juga adalah rasul. Dalam Sahih Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya dalam hadis syafaat bahwa Nabi SAW bersabda, saya pernah cerita ya teman-teman ya. Jadi ketika kita mencari Nabi kita nggak ada, kita datangin siapa? Kita datangin Nabi Nuh. Hai Nuh, engkau kan Rasul pertama untuk penduduk bumi. Allah menyebutmu hamba yang sangat bersyukur. Berilah kami syafaat. Kita gitu tuh ke Nabi Nuh nanti. Ya kasih kami syafaat dong, mintain sama Rabbmu. Kau nggak lihat kondisi kami. Kau nggak lihat yang menimpa kami kayak gini. Kita udah kehausan, udah kepanasan segala macam dah. Nah, Nabi Nuh bilang apa? Aku nggak bisa.
memberikan kalian syafaat. Karena anakku aja nggak bisa aku ajak ke dalam hidayah. Seperti itu. Sekarang jarak antara Nabi Nuh dan Nabi kita, sorry. Jarak antara Nabi Adam kepada Nabi Nuh itu 10 kurun. Dalam surat Al-Baqarah 213. Manusia itu adalah umat yang satu. Ya, ini setelah timbul perselisihan nih. Manusia adalah umat yang satu. Maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi peringatan. Dan Allah turunkan bersama mereka kitab yang benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Al-Imam Ibnu Jarir meriwayatkan sebuah asar dari sahabat Ibnu Abbas bahwa dia mengatakan antara Nuh dan Adam 10 kurun. Semuanya di atas syariat yang benar. Baru kemudian mereka berselisih. Lalu Allah Ta'ala mengutus para nabi untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Jadi mulai tuh, ya tadi saya udah bilang, pelopor penyembah kubur adalah umat Nabi Nuh. Nih tadi ya orang-orang soleh segala macam. Udah mulai tuh ribut segala macam kacau. Baru dah terus Allah turunkan lagi beberapa nabi dan rasul setelahnya. Artinya apa? Kesyirikan terjadi di muka bumi setelah 10 kurun. Ya, setelah 10 kurun. Setelah Nabi Adam. Nabi Adam ke Nabi Nuh 10 kurun. Setelah 10 kurun itulah mulai terjadi kesyirikan. Makanya pelopor kesyirikan adalah umatnya Nabi Nuh. Dan ternyata proses terjadinya itu sebagaimana disebutkan dalam asar Ibnu Abbas tadi. Ya, yaitu setahap demi setahap. Oke. Kenapa? Karena setan itu langkahnya pelan-pelan tapi pasti. Kalau bahasanya Mbak Ninis alon-alon asal kelakon. Mbak Ira juga. Mbak Gina juga. Benar nggak? Alon-alon asal kelakon itu setan itu yang punya langkah. Dari Ibnu Abbas. Ya. Di sini ya dibilang dia menanggapi surat Nuh tadi. Iya di sini. Ini tentang kaum Nabi Nuh ketika dia berkata, janganlah kamu tinggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu dan jangan pula sekali-kali kamu ninggalin penyembahan kepada Wat, jangan pula kepada Suwa, Yahus, Ya'ub, dan Nasr. Itu kata mereka. Maka kata Ibnu Abbas, itu nama orang-orang soleh di zaman kaum Nabi Nuh. Waktu mereka meninggal, setan bisik-bisik tuh kepada mereka, bikin patungnya buat mengenang kesalahan mereka, buruan. Biar ingat, tanda terima kasih, bla 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 bla. Lalu kemudian ke generasi selanjutnya jauh dari ilmu agama dijadikanlah patung-patung sebagai sesembahan. Jadi kalau kita lihat dari sini ya ayat ini Nuh ayat 23 tadi jelas banget bahwa setan itu betul-betul punya strategi. Sabar nggak kalau boleh kita bilang sabar. Kayak tentang orang soleh yang meninggal kafir kan barsisa sabar benar kan? Ya dia ngasih makan nggak sebelum pintu perempuan tuh kebuka dia taruh makanan dia pergi lama-lama taruhnya jangan jauh-jauh kesian tuh adiknya orang kakak-kakaknya lagi pada berjihad deketan taruhnya deket pintunya terus ketok sebentar udah sampai seminggu 2 minggu begitu dibisikin lagi sama setan sesekali sapa lah kasihan dia lo kesepian lo nggak ada abang-abangnya cuman sapa dong assalamualaikum gimana kabar kamu jadi orang Islam tuh juga jangan terlalu kaku begitu. Setan tuh seperti itu. Lama-lama duduklah sekali-kali ngobrol, kan dia kesepian. Nah, akhir terjadilah hal-hal yang diinginkan oleh setan. Gitu ya. Jadi setan itu ingat teman-teman, setan tuh godain melakukan tipu dia itu sabar. Udah gak usah dimaafin. Udah diemin aja, gak usah marah-marah juga, diem aja diem. Lama-lama emang kamu nggak panas apa? Bentaklah sekali, marahlah. Nah, lama-lama istri berani melawan suami, anak berani melawan orang tua, ya kan? Kemudian murid-murid berani melawan guru-gurunya. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka kata Al-Baqarah 208, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Hai orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara totalitas. Kafah itu secara total, secara keseluruhan, jangan setengah-setengah. Kalau jadi orang Islam jangan setengah-setengah. Ya, sholat iya, puasa kagak.
Kemudian puasa iya, sholatnya enggak. Jangan. Jadi orang Islam tuh harus tahu tata tertibnya kalau bahasa kita. Nah, tata tertib sekolah aja kita nggak berani langgar. Masa tata tertib dari Allah kita langgar, gitu ya? Dan janganlah kamu menuruti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Ya ayyuhallazina amanu khulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Al-Baqarah 208. Allah Ta'ala jelas-jelas berpesan kepada kita supaya kalau masuk Islam totalitas, satu. Dan jangan pernah ngikutin langkah-langkahnya setan. Kedua. Ketiga, setan itu musuh kamu loh. Nyata. Oke? Kalau kita artinya di sini pesan dari Allah tuh sudah banyak banget. Ya tinggal kita yang mau eh, merenunginya atau tidak. Sekarang caranya gimana biar kita selamat dari sifat bulu? Ya, biar selamat dari sifat bulu adalah satu, surat At-Tolak ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Berarti harus ngapain? Harus bertakwa. Jadi biar selamat dari bulu, satu harus takwa. Kenapa? Takwa itu solusi dari segala bentuk permasalahan. Kalau kita takwa sama Allah, kita nggak akan yang namanya menjilat-jilat orang-orang di atas kita. Karena mereka bukan Oreo. Ya. At-Tolak ayat 2. Barang siapa bertakwa pada Allah, pasti dia akan mengadakan bagi jalan keluar. Maksudnya apa ya di sini? Tahu nggak? Jangan juga ngemis-ngemis, cari muka, rela nunduk-nunduk biar dapat sesuatu. Karena kita lagi butuh. Kenapa? Yang punya jalan keluar itu Allah. Emang kan sifat manusia seperti itu. Kadang kita ini tanpa diomongin pun, tanpa dilakukan, kadang itikodinya, apa itikodi dalam hati? Ya, dalam hati pun kadang meyakini bahwa adalah ntar pasti dapat. Nih kayaknya orang harus diangkat-angkat terus nih. Biasa kalau dipuji-puji dia keluar duitnya suka gitu. Nauzubillah summa nauzubillah. Rasulullah SAW bersabda kepada Ibnu Abbas, apa kata Rasulullah? Ihfazillah yahfazkallah. Ihfazillah tajiduhu tujahika. Jagalah Allah, Allah akan jaga kamu. Jagalah Allah, pasti kamu akan temui dia di hadapan kamu. Ya, ihfazillah yahfazkallah. Itu cakep tuh. Buat di depan buku. Ihfazillah yahfazkallah. Jagalah Allah, Allah akan menjaga kamu. Gimana cara jaga Allah? Kalau Allah kita jagain, jaga perintahnya. Jangan sampai kita nggak jalanin. Jaga larangannya, jangan sampai kita kerjain. Jaga jangan sampai Allah murka. Nah, ngomong soal takwa, mungkin saya harus mengingatkan lagi 3 jalur takwa. Ya, ini masih nomor 1 tadi ya. 1 itu kan kita gimana cara biar nggak gulu. 1, takwa kepada Allah. Dalil surat At-Tolak ayat 2. Nah, di bawahnya tulis lagi 3 jalur takwa. Gimana? 1, berhati-hati jangan sampai merugikan diri sendiri. Berhati-hati jangan sampai merugikan diri sendiri. Bude? Ya. 1, berhati-hati jangan sampai merugikan diri sendiri. Diri sendiri. Kedua, ayah lihat si Bude. Kedua, berhati-hati jangan sampai merugikan orang lain. Kedua, berhati-hati jangan sampai merugikan orang lain. Orang lain. Yang ketiga, berhati-hati jangan sampai Allah murka. Nah, kalau teman-teman nanya kenapa Allah yang terakhir? Kan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa kenalin dirinya sendiri, dia akan mudah untuk mengenali Tuhannya. Mengenali diri sendiri apa maksudnya itu tadi? Ya Allah, alhamdulillah sehat. Ya Allah, alhamdulillah bisa napas. Lega ya Allah, nggak pakai alat.
Ya Allah bisa lihat tanpa kacamata. Ya pakai kacamata pun minus alhamdulillah nggak nyampe gede gitu kan. Alhamdulillah bisa dengar tanpa alat kan gitu. Lihat diri sendiri berarti kita akan kenal betapa hebatnya yang bikin kita ya. Maka tadi kalau emang pertama berhati-hati jangan sampai ngeliatin diri sendiri, kedua jangan sampai ngeliatin orang lain, dan ketiga jangan sampai Allah murka. Tahapannya seperti itu. Di Quran pun di Allah Ta'ala berfirman, ku angfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu baru dari apa? Dari Dari api. neraka. Jadi pertama diri sendiri dulu. Ya kali kita dakwahin orang kita masih kaca kadul kan nggak mungkin ya Mbak Ira. Kita bisa dakwahin orang kita paham. Kita bisa nasihatin orang karena kita udah belajar insya Allah ya. Balighu ani walau ayah kata Rasulullah. Sampein dariku walau cuman satu ayat. Artinya walaupun baru dikit kita dapatnya sampein. Kenapa? Ilmu itu akan makin melekat kalau kita sampein. Kalau cuma dipendam sendiri nggak bisa. Ya, pertama caranya ilmu biar nempel gimana? Pertama tulis, kedua amalin, ketiga sampein. Baik ya, sekarang tadi tentang takwa. Yang kedua gimana biar kita nggak jadi orang bulu? Kita harus berpegang teguh dengan Quran dan hadis sesuai pemahaman salafus soleh. Siapa salafus soleh? Orang-orang salaf, orang-orang soleh terdahulu. Sahabat, tabiin, tabiut tabiin, ulama, zaman segala macam lah orang soleh. Maka di sini Nabi bersabda, taroktu fikum amroini ma in tamasaktum bihima lan tadilu abada, kata Rasulullah. Taroktu, aku tinggalkan, aku wariskan, aku wasiatkan kepada kalian amroini, dua perkara. Ma in tamasaktum bihima, di mana kalau kalian pegang keduanya itu, kata Rasulullah, lan tadilu abada, kalian gak akan tersesat selamanya. Kalau pakai kaidah bahasa Arab, grammarnya pakai kata-kata lan itu udah nggak bisa diganggu gugat, nggak bisa dinego. Kalau pakai la masih bisa. La tahzan, la tayas, la tabki, la tatakabar misalnya. La tahzan jangan bersedih. Itu masih yang cuman sekedar permintaan, jangan sedih, jangan sombong. Ya, tapi itu masih bisa terjadi. Jadi kalau lan kayak gini, ada pepatah gini, lan tarji'al ayyamul lati madot. Lan tarji'al, enggak akan pernah kembali. Apa yang enggak akan pernah kembali? Hari-hari yang sudah berlalu. Bener enggak? Gin, balikin mungkin tahun 2025, enggak mungkin kan? Enggak bisa. Kita mau berdarah-darah juga enggak akan bisa. Maka kalau udah pakai lan, sesuatu yang memang udah nggak bisa balik lagi. Maka ketika Rasulullah bilang lan tadilu abada, itu Rasulullah yang ngomong loh. Kalau kita pegang dua perkara tadi, nggak akan tersesat selamanya, kata Rasulullah. Apa? Kitab Allah wa sunnati, kitab Allah dan sunnahku, kata Nabi. Insya Allah ya. Nabi nggak perlu ngomong panjang lebar. Baca aja tuh Quran, baca itu hadis, renungin, pelajarin. Di Quran cuman bilang kalau wudhu itu muka, wajah, sampai 2 siku, lalu kepala dan kaki. Di hadis dijabarin lagi gitu kan, berapa kalinya hadisnya ada. Nanti belajar lagi fikihnya, airnya gimana yang harus kita pakai berwudu, air yang mana yang nggak boleh pakai berwudu. Kan Masya Allah, kalau kita pelajarin semua itu, kagak ada waktu kita buat bergibah. Ya nggak Mbak Ira? Makin belajar makin berasa begonya kita. Iya, oh ternyata ya Masya Allah. Mbak Ira mau nanya ya? Izin mau sholat, udah adzan. Monggo silakan. Titip doa ya. Nah, baik. Sekarang poin ketiga. Pertama tadi bertakwa pada Allah, kedua berpegang teguh kepada Quran dan hadis, ketiga mendekat kepada ilmu dan ulama. Jadi, ini alhamdulillah teman-teman kelas ini sedang dalam usaha supaya nggak sampai hulu, gitu ya. Kenapa? Ini lagi kita kan lagi dalam momen belajar. Kita lagi mendekat kepada ilmu. Ulama siapa? Orang yang berilmu. Ya, karena tanpa ilmu dan tanpa bimbingan para ulama, kita akan tersesat. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma,
Dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu sekaligus mencabutnya dari seorang hamba. Allah nggak akan cabut sekaligus jebret dibikin bego seketika, enggak. Caranya gimana? Tapi Allah mencabut ilmu dengan cara mewafatkan para ulama. Ya, ulama satu persatu meninggalkan kita. Hingga bila sudah tidak tersisa lagi orang-orang berilmu, maka manusia akan mengangkat pemimpin dari kalangan orang-orang bodoh. Ketika mereka ditanya, mereka berfatwa tanpa ilmu, hingga mereka sesat dan saling menyesatkan. Ngeri enggak? Ngeri ya, alhamdulillah. Kalau sekarang kita masih bisa ke kajian Ustadz Abdul Somad, ke kajian Ustadz Adi Hidayat, ke kajian Ustadz Nuzul, ke kajian Ustadz Khalid Basalamah, Syafiq Riza Basalamah. Banyak banget nggak sekarang? Masih banyak ulama-ulama yang bisa kita simak kajian-kajiannya, bisa kita hadiri majelis-majelisnya. Selama masih bisa dan masih banyak pilihan, datengin. Ntar kita akan kangen dengan masa-masa seperti itu. Di Bali, kira-kira siapa sih Mbak? Kalau ke masjid tuh siapa yang ngisi tuh? Kalau di Bali? Gak tahu saya Ustazah, Jauh ya jujur aja masjid ya. nggak tahu. Iya, kalau masjid kayak jauh ya Mbak ya dari situ ya. Dan pasar iya, dan biasanya malam. Oh iya iya, dan itu kebanyakan juga kayak laki-laki ya. Soalnya kan memang Islam kan minoritas banget di Bali ya. Iya iya. Baik, itu yang ketiga, deketin ilmu dan ulama. Jangan anti sama ilmu dan ulama. Eh, pernah saya kasih di kelas juga 4 macam manusia. Mau dicatat nggak? 4 macam manusia. Nanti kalau mau catat nih, soalnya dia kalau istilahnya pantun dia berima banget nih. Jadi pertama, rojulu yadri wa yadri anahu yadri. Laki-laki yang tahu dan dirinya tahu kalau kalau dia itu tahu, ya, rojulun yadri wa yadri anahu yadri. Dia tuh tahu, dia paham dan dia sadar kalau dia itu paham. Dia sadar kalau dia punya ilmu. Berarti orang apa tuh? Orang berilmu kan? Fahuwa alim, maka dia adalah orang yang berilmu. Kalau ketemu orang berilmu, ngapain kita? Itba'ahu, ikuti dia. Jadi kalau ketemu orang berilmu, ikutin. Gitu ya. Rajulun yadri, wa yadri, anahu yadri. Yadri, yadri, yadri. Gitu ya. Rajulun yadri, wa yadri, anahu yadri, fahuwa alim, itba'ahu. Seseorang yang tahu dan dia tahu kalau dirinya tahu, maka dia itu orang alim. Karena kalau orang tahu, sadar kalau dirinya itu punya pengetahuan, pasti dia akan berbagi. Gitu. Ya kan? Ketika nih Mbak Ninis sejak belajar, banyak yang Mbak Ninis baru dapat istilahnya, oh ternyata begini, oh ternyata begitu. Pasti dengan spontan ada kan keluar, walaupun mungkin secara halus atau dikit-dikit, entah kepada suami, kepada anak-anak, kepada teman, ya enggak? Ya, itu kita itu tadi apa namanya, fitrahnya kita. Kalau kita ketemu orang yang kita sayangin, sahabat kita, apalagi pasangan kita, maka kita pasti akan ngasih tahu apa yang kita dapetin. Oh ternyata begini loh yang bla 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 bla. Itu ya, rojulun yadri, wa yadri, anu yadri. Orang yang tahu dan dia tahu kalau dia tahu bahwa alim, maka dia orang alim, orang yang berilmu pengetahuan, itba'ahu. Kalau ketemu orang kayak gitu, ikutin. Nah, golongan yang kedua, rojulun yadri, wala yadri, anahu yadri. Seseorang yang dia tahu, punya ilmu, tapi dia nggak sadar atau dia nggak tahu kalau dirinya itu berilmu. Ada nggak orang kayak gitu Mbak Mirna? Dia tuh sebenarnya pintar, tapi dia nggak tahu kalau diri pintar gitu loh. Saya kali ya, Ustaz. Ya, atau dia nggak merasa dirinya itu pintar. Dia nggak merasa dirinya Astagfirullah. paham. Nah, kalau dalam pepatah Arab, orang itu disebut apa? Fahuwa naimun. Dia seperti orang yang tertidur. Oh, Berarti kalau ketemu orang kayak gini apa? Kimhu, dibangunin. bangunin. Apa contoh jam sekarang? Ayo Mirna, maju lu kan bisa. Ah, nggak bisa, bisa gitu loh. Contohnya kayak gitu loh. Banyak kan teman-teman kita yang nggak sadar punya potensi, ya kan? Iya. Maju, Bismillah. Lo pasti bisa kok gitu. Itu orang yang tertidur, kita yang bangunin. Rojulun yadri, wala yadri, anah yadri. Dia tuh tahu, tapi dia nggak sadar kalau dia tahu. Maka orang itu disebut naimun, dia tertidur. Nah yang ketiga parah nih, tapi nggak parah-parah banget.
Rajulun la yadri wa yadri anahu la yadri. Dia nggak tahu tapi dia sadar, dia tahu kalau dirinya nggak tahu. Berarti kalau orang tahu diri, sadar diri yang nggak tahu, biasa orang tuh ngapain? Diam. Belajar, ya kan? Kita belajar karena kita nggak tahu, Ya. ya kan? Jadi bahwa jahil, maka orang itu adalah orang yang bodoh. Kalau ketemu orang kayak gitu, alimahu, ajarin dia. Dia nggak tahu, dia nanya. Karena dia nggak tahu, makanya jawab, kasih tahu, ya. Yang ngeri yang keempat, rojun la yadri wala yadri anahu la yadri. Dia nggak tahu dan nggak tahu kalau dia nggak tahu. Apa? Orang sotoy, dia nggak nyadar kalau dia itu nggak tahu. Merasanya tahu aja. Kalau ketemu orang kayak gini apa katanya? Utruk, tinggalin. Karena apa? Kalau ngadepin orang kayak gini nggak habis-habis. Berhari-hari pun berdebat sama dia nggak habis-habis. Maka kaidah fikih kita pakai tarokul jawab alal jahil jawabun. Tidak menjawab pada orang yang jahil adalah jawaban. Ya udah diemin aja. Ya wes lah, sakarepmu kata Mbak Ninis gitu kan. Oke, ya. Nah itu tadi dekati ilmu dan ulama. Nah poin keempat gimana? Biar kita nggak gulu. Cari dan bertemanlah dengan orang-orang yang baik. Berarti berteman itu juga ada aturannya. Tapi kita kan asal ketemu aja, nggak masalah asal ketemu juga. Tapi ketika kita memang semakin akan menjadi teman, semakin kita pilih-pilih. Gitu ya. Kenapa? Kata Ali bin Abi Thalib lagi, radhiyallahu anhu, temanmu adalah agamamu, maka pilihlah siapa yang kau jadikan teman dudukmu. Nah, teman duduk itu kan teman nongkrong, teman ngobrol, teman diskusi, teman ngaji, ya kan? Jadi harus dipilih. Mirna baru juga ikut kelas tauhid lo udah milih-milih berteman, ya udah bener aja justru karena gue belum bener gitu Mbak Mirna. Padahal gue belum bener makanya gue nyari orang yang bener gitu ya. Kadang orang tuh suka takut, gak enak takutnya mutus silaturahim. Please ya, silaturahim cuma sama keluarga. Sama keluarga juga nggak harus silaturahim untuk ketemu. Kadang-kadang maaf banget, yang menyakitkan juga datang dari keluarga. Gimana caranya saja kalau misalnya kalau ketemu selalu tersakiti. Kita mau ngelawan dia kakak kita atau kita mau ngelawan dia orang tua kita, gitu kan? Tapi kita kan katanya nggak boleh mutus silaturahim. Emang nggak boleh mutus silaturahim, tapi silaturahim tidak harus bertemu muka. Ya, silaturahim tidak harus bertemu muka. Yang penting hati kita tidak memutuskan. Ya, mungkin sekali waktu basa-basi, sekali waktu mungkin kirimin apa, tapi kita tidak harus ketemu kalau memang bertemu menyakitkan. Tapi sambil doain, semoga Allah Ta'ala melembutkan hati orang-orang tersebut. Gitu ya. Sampai di sini ada yang mau nanya dulu? Saya persilahkan. Ayo, teman-temanku. Kalau nggak ada, saya lanjutin. Nggak ada ya. Nah, eh, kalau kita lihat di sini lagi kembali kepada dalil pertama tentang surat Nuh tadi, ayat 23, gulu itu kan melampaui batas. Nah, itu maka Allah Ta'ala bilang ya ahlul kitab gitu kan. Kenapa? Karena gulu terjadi pada ahlul kitab. Contohnya siapa? Yaitu Nasrani, Nasoro, orang Nasrani. Nasoro gulu pada Isa, gulunya 3. Ayo sebutin. Kira-kira apa? 3 keguluan kaum Nasrani kepada Isa, putra Maryam. Ada mau jawab? Nabi tapi dianggap Tuhan. Cakep. 1, kedua. Apa ya? Tuhan punya anak, itu anaknya Allah. Iya. 1 lagi. Katolik apa terkenalnya? Mengkultuskan orang lah ya, mengkultuskan. Trinitas kan? Oh, 1 dari 3. Trinitas. Iya. Tadi saya ambil dari Mbak Gina. Tuhan. Saya ambil dari Mbak Gina, Isa adalah Allah, gitu kan? Gulunya kaum Nasoro ya. Yang Roh Kudus. jawaban kedua saya ambil dari Mbak Yusnia, bahwa Isa adalah putra Allah. Maka yang ketiga, Roh Kudus itu. pemahaman mereka adalah 1 dari 3, yaitu Trinitas, 3 kesatuan. Jadi di sini
gulunya gulunya Nasrani. Eh Ibaratnya kalau kata mereka gini, mazhabnya Nasrani ya, hubungan Isa dengan Allah tuh kayak kalau kita kayak ini, kayak orang sufi yang mencapai tingkatan wahdatul wujud, kalau bahasa Jawanya manunggaling kawula Gusti, gitu ya. Eh apa namanya, hamba sudah bersatu dengan Tuhannya. Aku adalah Allah, Allah adalah aku. Nah, di Nasoro juga ada itu. Isa adalah Allah, Allah ada Isa. Gitu. Udah bersatu kayak kopi susu kata gitu. Nah, atau Allah menepati Isa dan Isa menepati Allah. Nauzubillah. Itulah ya gulunya Nasrani. Yang kedua gulunya siapa? Yang di surat Nuh tadi itu gulunya kaum Yahudi. Apa gulunya dia? Uzair adalah anak Allah. Ya, jadi Yahudi ada gulunya, Nasrani ada gulunya tadi ya. Kemudian makanya di sini Rasulullah tidak mau banget dipuji secara berlebih-lebihan ya. Kalau kita pun memuji Nabi cukup satu karena dia sebagai Rasul, kedua karena sebagai hamba. Sekarang gini, eh, kita buka dulu surat Al-Kahfi ayat 110. Surat Al-Kahfi ayat 110. Kita tentang Nabi kita. Tadi kan kita udah Nasrani, udah kedua Yahudi. Sekarang ketiga Ahlussunnah wal Jamaah nih. Bagaimana meyakini nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kita awali dengan surat Al-Kahfi ayat 110. Qul ana basyarum mislukum. Katakan Muhammad, kata Allah Ta'ala gitu ya, kepada kaummu itu bahwa kamu manusia biasa sama seperti mereka. Aku manusia biasa sama seperti kalian. Itu Nabi disuruh ngomong kayak gitu kepada kaumnya. Maka sekarang gimana buktinya Nabi kita sama seperti kita? Nabi kalau sholat sampai bengkak kakinya. Kalau emang dia manusia yang terjaga semuanya, nggak mungkin bengkak dong. Karena itu tadi, ibadahnya itu kalau bahasa kita melampaui batas. Tapi kalau untuk seorang Nabi, Masya Allah gitu ya. Emang kata Aisyah radhiyallahu anha kan gini, nggak usah sampai segitunya apa ibadahnya gitu. Nama istri kan nasihatin suami ya. Apa kata Rasulullah? Aku apa salah? Aku ibadah sebagai tanda syukurku kepada Allah. Itu tanda syukur aja loh. Kita kita ibadah tanda kita lagi susah doang, tanda kita lagi sedih, tanda kita lagi butuh. Jadi kalau Nabi tanda syukurnya ibadah sampai kakinya bengkak. Nah, sekarang kalau kita mau ngomong bukti Nabi sebagai hamba, bukan sebagai Tuhan, bukan sebagai partnernya Allah, bukan, yaitu satu, Nabi beribadah sedangkan Allah diibadahi. Kedua, Nabi makan minum, Nabi buang air, Nabi bisa sakit, Nabi bisa berhubungan dengan istri-istrinya. Nabi juga nangis. Kapan Nabi nangis? Waktu Ibrahim meninggal anaknya, ya kan? Nabi terluka, jelas sampai gigi gerahamnya patah katanya kan. 4 giginya patah waktu Nabi perang. Sampai di sini juga beset luka gitu. Nah, terakhir Nabi juga meninggal. Maka ini bukti adalah Nabi manusia biasa sama seperti kita. Kemudian sekarang kita ngomong soal hulu. Siapa aja sih orang-orang yang berhulu tadi? Satu, kan tadi ada hulu, ada tafrid ya. Coba kita lihat dulu, ada 3 kelompok manusia dalam menyikapi orang-orang soleh. Ya, ada 3 kelompok manusia dalam menyikapi orang-orang soleh. Satu, sikap hulu berlebih-lebihan. Siapa nih? Kaum Jabariyah. Ya, kaum Jabariyah itu berlebih-lebihan dalam menyikapi takdir. Apa kata mereka? Ya, kita kan ngapa-ngapain itu juga Allah yang gerakin. Nih Mbak Merna pakai mukena, Winda pergi pakai motor, makan, minum, kita semua tuh Allah yang gerakin. Jadi mereka menganggap manusia seperti wayang. Allah itu dalangnya. Mereka menafikan fitrahnya makhluk yang bisa berbuat. Jadi berlebih-lebihan dalam takdir adalah pemahaman kaum Jabariyah. Nah, jadi orang berzina, berjudi, mencuri itu karena Allah yang gerakin. Itu yang berlebihan. Yang takfrid, yang meremehkan siapa? Kaum Qadariyah. Dia justru
nafikan takdir, menolak takdir. Allah cuma nyiptain doang, udah selesai. Kita mau ngapa-ngapain tuh kita yang punya kehendak. Tuh, kamu mau sukses mau enggak ya semua kembali ke kamu. Ada nggak zaman sekarang yang the power of aku gitu kan? Ada. Yang contoh para motivator deh. Saya 5 tahun yang lalu bla 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 sampai akhirnya di sinilah saya saat ini. Kalau nggak pakai alhamdulillah ngeri. Benar nggak? Menafikan ada campur tangan Allah dalam setiap usahanya. Jadi kalau tadi Jabariyah berlebih-lebihan dalam memahami konsep takdir, kalau Qadariyah justru sangat menafikan konsep takdir. Dia menolak takdir, dia bilang apa namanya? Pelaku dosa besar, pelaku sempurna imannya, dosa nggak dikurangin segala macam, dan dia juga mencela ahlul bait gitu ya. Kalau orang yang Qadariyah ini menafikan takdir. Pokoknya semua terjadi atas kehendak kita sendiri. Nah, yang ketiga, kaum pertengahan siapa? Ahlus sunnah wal jamaah. Mereka menetapkan kehendak dan kudrat manusia. Manusia punya kehendak, walaupun tetap kehendak manusia ada di bawah kehendaknya Allah. Manusia punya kehendak, tapi kehendak manusia tetap ada di bawah kehendak Allah. Ada di mana aja, Mbak, sifat gulu? Ya, kalau kita boleh bilang, gulu itu ada di beberapa hal. Satu, gulu dalam akidah. Benar nggak? Gulu dalam akidah tadi ya, kayak yang pengikutnya Isa, kaum Nasrani sama kaum Yahudi. Gulu dalam akidah apa? Berlebih-lebihan dalam menetapkan sifat-sifat Allah. Sampai apa? Sampai akhirnya justru menolak sifat Allah yang sebagian. Contohnya apa? Gak mungkin Allah itu maha mencintai kayak manusia aja gitu. Mendengar, melihat, menyayangi gak mungkin kata mereka. Terlalu agung Allah itu. Iya tuh tadi. Emang Allah maha agung. Tapi bukan berarti lantas menafikan sebagian sifat Allah. Tetap walaupun kita bilang Allah maha melihat, ya melihatnya beda dengan melihatnya makhluk. Ya, tetap mukhalafatul lil hawadis. Allah berbeda dengan makhluknya dalam hal melihat, mendengar, mencintai, menyayangi, memberi kan gitu. Iya, jadi gulu dalam soal akidah. Kedua, apalagi gulu? Ini banyak terjadi di kita nih. Coba, ada yang bisa jawab nggak? Kedua, dalam hal apa lagi orang biasa gulu? Mbak Mirna, Regina, Ibu, Winda. Dalam ibadah. Nah, cakep. Satu akidah, kedua ibadah. Gimana? Ada yang berlebih-lebihan dalam sholat, ada yang berlebih-lebihan dalam puasa, benar nggak? Puasa hari lahir, puasa apa lagi? Puasa muti, puasa macam-macam lah gitu ya. Jadi ada berlebihan dalam ibadah. Ketiga, ada yang menggulu dalam muamalah. Contohnya apa? Ya kikir sih masuknya ya, nggak mau makan yang enak, nggak mau berlebih-lebihan beri barang di luar kebutuhan. Kalau nggak bukan primer dia nggak mau beli, padahal bisa beli. Ini bukan zuhud sih masuknya gitu ya, salah. Lalu yang keempat, ini juga yang terjadi di manusia, di kalangan kita. Berlebih-lebihan dalam tradisi. Benar nggak? Ya, udah biasa dari dulu begini juga. Baik, alhamdulillah, insya Allah sampai di situ kita ke kandungan bab ini. Nomor 1, Mbak Mirna. Nomor 2, Mbak Gina. Nomor 3, Aisyah. Nomor 4, Ibu. Nomor 5, Yusnia. Nomor 6, Winda. 7, Mbak Ninis. 8, Mbak Abdiyah. 9, Mbak Heni. Nomor 1, bismillah. Bahwa orang yang memahami bab ini dan kedua bab berikutnya Tunggu, Mbak akan Rini. Tunggu, Mbak Mirna. Tunggu, saya belum selesai. 10, Mbak Rini. masih panjang ini Om. Ya, 10 Mbak Rini, 11 Mbak Nurul. Terus selanjutnya baru kita tujuk lagi. Monggo. Bismillah. Bahwa orang yang memahami bab ini dan kedua bab berikutnya akan jelas baginya keterasingan Islam.
dan akan melihat betapa kuasa Allah itu untuk mengubah hati manusia. Bener nggak? Ya, realita banget ya. Ada orang, itu semua adanya dari keyakinan. Ada yang berlebihan. Nah, tadi kita ngomong soal takdir, akidah, ibadah, muamalah. Emang banyak zaman sekarang, ya nggak? Berlebihan ada, yang meremehkan ada. Bener nggak Mbak Mirna? Ini mukanya kayak masih muka bingung nih. Betul sekali. Betul bingung apa betul keterasingan Islamnya? Eh, Gimana ya dengan apa namanya eh, hal-hal yang banyak terjadi sekarang ini memang semakin melihat bahwa kita sendiri pun kadang-kadang merasa itu tadi asing dengan Islam gitu loh. Oh, Betul. ternyata kok ini ya relate sama diri kita gitu. Kadang-kadang Nah, ya Om ya. masa sih harus segitunya gitu ya? Ternyata kan kita nggak Iya, paham gitu ya. iya. Baik, nomor 2. Mengetahui bahwa syirik pertama yang terjadi di muka bumi ini adalah karena sikap yang tidak benar terhadap orang-orang solih. Nah, gitu ya, Gin. Ingat ya, ketemu orang soleh jangan sebegitunya, oke? Jangan sampai minum air kobokannya, minum air cucian kakinya. Ada kayak begitu. Nyium-nyium kakinya ada kayak nauzubillah sama nauzubillah. Kalau Adab, heboh foto gimana Om? kenapa? Banyak tuh kalau ibu-ibu habis kajian kan heboh pada minta foto sama ustadznya gitu. Padahal kan ustadz dikerubutin ibu-ibu gitu kadang kan dia juga risih kan. Betul. Nah ini kelupaan sama adab, saking ngefans. Itu Itu tadi ya, dia. berlebih-lebihan, euforia kalau bahasa sekarang ya. Mm-mm. Entah antara pengen, ya antara berlebihan dalam mengagumi, atau kedua biar gue punya fotonya, ntar bisa gue statusin. Kan orang Nah, tahu. itu. Iya. FOMO. Validasi ya. Validasi, betul. Nomor 3. Siapa tuh nomor 3? Winda apa Aisyah? Aku tadi 7 bukan ya? 7 Aisyah. saya Mbak Winda. Masalah aku 3 berarti. Kamu 3, Cin. Waduh, Mengetahui apa yang pertama kali diperbuat orang-orang sehingga ajaran para nabi menjadi berubah. Dan apa faktor penyebabnya. Padahal para nabi itu sebagaimana diketahui adalah utusan Allah. apa dong yang pertama kali diperbuat oleh mereka? Eh, yang contohnya yang cerita waktu Nabi Allah kayak apa Rasulullah meninggal itu kan, kan Hmm, sahabatnya bilang siapa yang Ali ya yang bilang siapa yang bilang Muhammad Umar, ini akan kutebas kepalanya itu. Umar. Umar ya Umar. Nah, ya saking kayak nggak hampir nggak Saking terima ya gitu. ya, Barang siapa menyembah apa Allah, Muhammad. Muhammad, Muhammad. maka dia mati gitu kan. Muhammad bisa hmm, mati. Baik. Nomor 4. Nomor 4, diterimanya hal-hal bid'ah padahal syariat ilahi dan fitrah murni manusia menolaknya. Apa contohnya Aisyah? Contohnya hal-hal bid'ah yang tadi patung-patung itu ya Ustazah ya. Nah, ya syariat ilahi dan fitrah murni manusia. Fitrah murni manusia apa maksudnya? Kan dia pintar manusia itu. Kenapa dia mintanya sama patung yang kagak bisa ngapa-ngapain kan gitu ya? Seharusnya seperti itu. Baik, alhamdulillah. Nomor 5. 5 kayak Mbak Yusnia deh. Aku, Oh, Mbak Ibu, oke. faktor yang menyebabkan itu semua adalah pencampur adukan antara al-haq dengan al-batil. Adapun yang pertama ialah rasa cinta kepada orang-orang soleh, sedang yang kedua adalah tindakan yang dilakukan sejumlah orang berilmu dan beragama dengan maksud untuk suatu kebaikan, tetapi orang-orang yang datang sesudahnya mereka menduga bahwa apa yang mereka maksudkan bukanlah hal itu. Iya, orang berilmu itu, orang beragama itu, padahal mereka tuh benar-benar berdakwah tauhid. Ketika mereka nggak ada, ya orang-orang setelahnya itu tadi melakukan sebaliknya, bahwa art- eh, dalam bayangan mereka, ya kesalahan itu kesalahan ada pada mereka, bukan dari Allah seperti itu. Jadi mereka mengagumi makhluk sedemikian rupa. Baik, nomor 6. Nomor 6 siapa ya?
Saya deh kalau gitu. Saya Dewi, Oh, monggo. tafsir ayat dalam surat ayat ini menunjukkan bahwa sikap yang berlebihan dan melampaui batas terhadap orang-orang soleh adalah penyebab terjadinya syirik dan ditinggalkannya tuntunan agama para nabi. Contohnya gimana, Mbak? Mungkin jadi menghujat terhadap suatu apa ya, ajaran tertentu gitu kali ya, Umi, Jadi dari kayak yang jadi pernah kalau dia dengar gitu ya. benar. Jadi kalau kita segitunya sama makhluk, maka ketika mereka contoh deh, contoh kita sama Kapıyı ben açtım. Duydun değil mi? Unfortunately, I don't understand. I don't understand. I didn't understand, Mbak Ira. Unfortunately. Jadi di sini kalau saya boleh jelasin sedikit dari Mbak Yusnia, apa namanya, kayak contoh kejadian sama dulu Agim, kan kalau kita kagum sama beliau, bahwa tapi tetap manusia itu bisa berbuat salah. Agim juga manusia biasa. Maka ketika orang terlalu hulu sama sosoknya, mereka yang kecewa seperti itu. Ya, gue gak mau dengerin ceramah lagi. Mereka udah ninggalin kan, gak mau gue dengerin, ya kayak gitu. Padahal kita harus memahami bahwa dia manusia biasa, bisa salah, bisa kesandung segala macam. Oke, Mbak Yusnya ya. Oke, yang ke-7, siapa yang ke-7? Saya. Oke, monggo. Mengenal watak dasar manusia bahwa al-haq kebenaran yang ada dalam dirinya bisa berkurang dan yang al-batil juga bisa bertambah. Ya, berarti watak dasar kita tuh begitu, Mbak Ninis. Entah kita mau kadang-kadang semangat dalam ketaatan atau kita kadang-kadang males, mager, terus kayak leyeh-leyeh, itu kembali kepada kita. Kalau kata Ali bin Abi Thalib gini, kaidah fikihnya gini, kalau misalnya kamu nggak bisa ngerjain semuanya, misalnya lagi rajin nih Mbak Ninis, tahajud iya, duha iya, rawatib iya, segala macam nih. Tiba saatnya lagi futur nih, lagi males. Kalau kalau prinsip Kak Fikihnya gini, kalau nggak bisa ngerjain semuanya, paling nggak jangan tinggalkan seluruhnya. Tapi salah satu harus ada yang tetap Mbak Ninis kerjain, gitu. Ya. Yang ke-8, siapa? Mbak Abdiyah, kalau nggak salah ya. Iya, betul. Bab ini mengandung suatu bukti bagi kebenaran pernyataan kaum salaf bahwa bid'ah adalah penyebab kefakiran, bahwa bid'ah adalah penyebab kekafiran, dan bahwasannya bid'ah tersebut lebih disenangi oleh iblis daripada maksiat. Karena maksiat itu orang bertaubat darinya, sedangkan bid'ah tidak, karena meyakininya sebagai kebenaran. Kalau pakai kalimat lebih gampang gini, Mbak. Lebih gampang kita nasihatin orang yang bermaksiat, orang yang merasa orang pendosa lah ibaratnya, ketimbang kita nasihatin orang bid'ah. Kenapa? Kalau orang bid'ah tuh dia nggak ngerasa bersalah, aku salah apaan, gitu. Jadi kalau orang yang pendosa emang dia merasa emang lagi berbuat dosa, maka lebih mudah menasihati orang yang pendosa ketimbang orang yang bid'ah, karena orang bid'ah tuh merasa dia di atas kebenaran. Ngeri ya, nauzubillah summa nauzubillah. Maka doa yang kita sering baca tiap habis sholat itu harus dibaca terus. Allahumma inna nas'aluka salamatan keselamatan dalam beragama. Jangan sampai kita beragama tapi berlebihan, beragama tapi salah, beragama tapi kayak gitu. Mbak Ira belum ya, tadi karena lagi sholat. Mbak Ira nomor 9. 9 siapa tadi? Saya nggak punya buku. Oh iya, astagfirullahaladzim. Itu kapan tuh Mbak temennya datang tuh buku tuh? Teman saya ternyata nggak jadi pulang sekarang. Pulangnya nanti lebaran bareng saya. Bareng Mbak Ira? Ya kurang lebihnya bareng, karena saya pulangnya lebaran. Dia juga pulang lebaran, menjelang lebaran. Kita harus bikin pertemuan nih, Win. Kita rencanakan. Apakah di Bali, apakah di mana? Gas. Baik, nomor 9 saya dulu ya. Nomor 9 saya Say. Mbak Heni ya. Ana mau ngasih ente yang banyak soalnya. Ya Allah, tolong. Aku mau ngasih kamu yang banyak. Enggak, 9 aja. Ini udah ngeri. Setan mengetahui tentang dampak yang diakibatkan oleh bid'ah.
sekalipun maksud pelakunya adalah baik. Nah, banyak kan zaman sekarang begitu. Banyak, apa Ya kan? salahku? Gini, kayak contohnya, "Ih, itu kan nggak ada dari Rasulullah contohnya amalan kayak gitu." Ih, nggak apa-apa kali, yang penting kan baik. Jadi kan yang penting Bid'ah hasanah katanya. beda hasanah, nah, gitu ya. Nauzubillah min dzalik Mm-mm. ya. Jadi jadi kelihatan baik saja, jangan main ngikutin kalau itu nggak benar. Oke, ingat di surat Maulid Nabi nih banyak pasti nanti. ya, begitulah ya. Bid'ah. Hmm. Nah, makanya kita lihat di Al-Muluk, disebut Allah Ta'ala di situ ahsanu amala, bukan aktaru amala. Ahsanu apa? Amal yang terbaik, bukan amal yang terbanyak. Gitu ya, beda ahsanu amala dengan aktaru amala. Yang 10 Mbak Ya, Rini. Aku Ya. ya mengetahui kaidah umum, yaitu bahwa sikap yang berlebihan dalam agama dilarang, dan mengetahui pula apa dampak yang diakibatkannya. Banyak lah Mbak dampaknya orang beragama berlebihan. Banyak, nggak usah jauh-jauh. Pertama jadi bosen. Kedua jadi gangguan jin juga. Ya bener, kadang-kadang maaf banget ya, maaf ya kalau yang mungkin ada dari kakek nenek buyut ke atas. Orang yang puasa mutih contoh. Kalau saya waktu nemuin dalam kasus rukyah ya, kalau di leluhurnya sering mengamalkan puasa mutih gitu kan. Terus pokoknya puasa-puasa hari lahir, pokoknya semuanya sifatnya puasa, tirakat-tirakatnya puasa. Maaf banget. Di anak keturunannya kebanyakan semua gangguannya gangguan pencernaan. Gitu ya. Kalau yang leluhurnya punya ilmu kekebalan, kewibawaan, ya, penjagaan, tahu nggak ada anak cucunya? Penyakit itu syaraf, misalnya kayak kayak stroke, serangan jantung, kayak gitu. Itu dalam rukyah aja seperti itu yang saya tahu. Jadi artinya di sini bid'ah itu nggak ada efek bagusnya buat pelakunya maupun sampai ke anak keturunannya. Alhamdulillah, ya. Baik, Kalau yang puasa ini kalau puasa, misalnya puasa buat muasain suaminya gitu biar benar jalannya, biar benar kelakuannya gitu gimana tuh? Jangan juga. Berarti puasa untuk siapa? Puasa. Iya. Nah, itu apa namanya? Niatnya salah. Nah, rancu ya Mbak Rini gini. Mungkin ngambil dalilnya doa orang berpuasa itu dikabulin. Nah, iya itu kali ya. Tapi jangan bilang puasanya untuk suami. Ngerti nggak? Jadi gini, aku pengen puasa. Soalnya ntar aku ngambilnya dalilnya bahwa doa orang berpuasa itu akan dikabulin. Berpuasa ketika berbuka ya. Tuh. Ya cuman kan kalau orang-orang akhirnya gitu tadi. Puasain aja suamimu, puasain aja anakmu. Niat awalnya salah ya. Nah, tirakatin. Bahasa tirakatin tuh kayaknya kita benar-benar prihatin beribadah. Maaf banget. Kalau dia bilang puasain anak, puasain suami, itu berarti buat siapa? Alhamdulillah ya. Makanya tapi kadang-kadang maaf saya lihat juga di depan mata saya sendiri yang mentirakati kayak gitu puasa 40 hari buat anaknya emang bagus kelihatannya. Coba. Ini setan syahwat saya bergejolak nggak? Apa gue harus melakukan seperti dia biar anak gue bagus begitu. Ya kan? Nauzubillah. Tapi itu tadi ingat ya, kita juga nggak tahu itu kata kita mungkin dia katanya tidak katanya puasa anak, mungkin dia ada yang niatnya benernya mungkin saya juga nggak tahu kan gitu kan. Jadi memang urusannya Iya, dulu ada teman saya puasa, katanya disuruh karena dia jodohnya nggak segera datang, dia disuruh puasa 40 hari. Padahal umurnya masih 30, masih mens gitu. Kan nggak mungkin ya 40 hari dia nggak mens gitu. Tapi kok dilalah selama dia menjalani itu, dia nggak mens juga. Dan dia makin merasa bahwa itu benar gitu loh. Terus udah nikah sekarang? Waktu itu tahun berapa ya? 2015. Terus 2016 akhir dia nikah. Nggak cepet juga kan ya? Sama juga. 2015 awal dia melakukan itu, 2016 akhir baru nikah gitu. Nggak bener juga. Lumayan Nggak 2 tahunan lah ya. Nah, tapi iya. tapi sekarang akan bikin kayak gitu tuh kan, tirakatmu berhasil kan walaupun lama gitu. Maka setan tuh punya banyak tipu daya. Nauzubillah ya, Pak ya. Nauzubillah.
Bu Mima Ya ketawanya saat gitu banget, saat Bu dia Mima. tiba-tiba nggak mens itu dia semakin yakin bahwa itu benar. Terus saya Nah, bilang, iya. kayaknya nggak ada deh syariat Allah yang berlebih-lebihan. Allah menciptakan seorang perempuan setiap bulan haid itu kan dari Allah. Saya bilang gitu. Nggak mungkin Allah mempersulit hambanya sendiri. Kita puasa Ramadan 30 hari aja boleh kok batal Iya. karena mens gitu kan. Benar, benar. Ini Gina, Nurul, Bu Mima mau ngomong nih muka-mukanya nih. Ayo Gin, apa Gin? Apa Gin? Tempongin aja Gin, apaan? Sikat Gin. Jadi lupa mau ngomong apa. Ada orang ya ke distract lupa, emang benar begitu. Ya udah Om, Bu Mima, mumpung ingat, Bu Mima aja mumpung tutupan ingat. buku tuh biar pinter. Bu Mima lagi pemalu hari ini. Mm-mm. Ada foto mukanya di balik buku. Mm-mm. Pak Heni mau nanya apa sayang? Ya udah, ini mumpung yang ini ingat. Kalau gitu diperbaikinnya gimana Om Sai? Niatnya itu. Berarti kan puasanya boleh kan? Tapi terus ngambil Boleh. sebabnya untuk supaya nanti pas berdoa di pas waktu buka puasa itu kan yang mustajab itu kan. Apa Ya. gimana caranya? Dibetulinnya gimana kan salah gitu. Aku udah kagak Jangan-jangan lu udah puasa muti berapa tahun ya? Kagak belum kagak. puasa apa Ngaku dulu? aja. Puasa apa dulu biar gampang Beda nih. nuduh ya. Ya itu yang puasa misalnya anak tirakat orang Ya, Jawa. ambil hari-hari yang memang nyunah yang niatnya juga gampang. Saya niat puasa Nabi Daud aja. Ya Allah, saya niat puasa Nabi Daud untuk mendekatkan diri kepadamu. Udah. Nanti ketika mau berbuka baru ya Allah, kabulkanlah doaku karena kan Engkau janji doa orang berpuasa dikabulin gitu. Oke, siap. Terima kasih. Catat, Hen, catat. Ayo, Nurul mau nanya apa Nurul? Tangannya udah dikepel-kepel kayak mau berkelahi dia, kayak mau berkelahi. Udah gini. Winda Bentar lagi ditonjok nih. Nah, Winda suka bid'ah nih, mengada-ada aja Winda. Masya Allah langsung bid'ah. Oke, jadi tadi nomor 10 udah Mbak siapa tadi? Mbak Rini ya? Oke. Nomor 11. Bahaya dari perbuatan sering berdiam diri di kuburan dengan niat untuk suatu amal soleh. Ada nggak kayak gini? Ada. Itikaf di kuburan, di masjid gitu ya. Nah, yang ke-12 larangan 12 Mbak Yusnia lagi, 13 Aisyah, 14 Winda, 15 Mirna, 16 Heni, 17 Mbak Ninis, 18 Mbak Abdiah, 19 Mbak Nurul, 20 Gina. Ayo. 12. Larangan adanya patung-patung dan hikmah dalam pemusnahannya untuk menjaga kemurnian tauhid dan mengikis kemusyrikan. Kita ingat banget di bab tentang apa ya, di sini Nabi berpesan sama Ali bin Abi Thalib. Jadi Nabi biasa mengutus sahabat untuk dakwah. Diutus misalnya kayak kita nih diutus ke Bandung, yang ini diutus ke Surabaya kayak gitu. Ya waktu itu yang diutus 2 yaitu Ali dan satu lagi siapa ya, Abu Musa al-Asy'ari kalau nggak salah deh. Nah, lalu pesan Nabi kepada Ali bin Abi Thalib adalah jangan sampai kau lewatin kuburan sebelum kau hancurkan. Maksudnya kuburan yang dibangun ya. Dan jangan sampai kau lewati patung sebelum kau bahasanya ya. Oh, jangan sampai nemuin dukun sebelum kau bunuh dan jangan lewatin tukang-tukang sihir sebelum kau bunuh dan jangan lewatin kuburan sebelum kau hancurkan. Itu kata Nabi kepada Ali dalam dakwahnya. Jadi benar-benar yang namanya memerangi kesyirikan itu sangat-sangat urgent banget gitu ya. Ini siapa yang keluar nih? Barakan. Baik. Kemudian yang ke-13. 13 kisah tentang kaum Nabi Nuh Alaihissalam tersebut mengandung makna besar dan penjelasan tentangnya sangat dibutuhkan dan banyak kaum muslimin yang lalai mengenai ini. Aisyah nyadar nggak Aisyah tadi waktu saya bilang kita kalau ke Jakarta kan banyak ya patung-patung pahlawan gitu kan. Ya kan, jadi di sini nih ya sebenarnya saat ini kita anggap biasa, cuma untuk mengenang jasa mereka. Nah, ngerinya nanti di generasi berikutnya. Nauzubillah. Makanya dari sekarang wajib banget kita belajar tauhid untuk ngajarin kepada anak cucu kita. 14. Ayo 14 siapa? Siapakah nomor 14? Apakah Winda?
Mbak Winda deh kayaknya. 14 Ini Mbak aku Winda. 15. 15 Mbak Merina tadi. Iya benar. 15 saya. Win 14 Win. Lupa aku admin kita Hal yang paling mengherankan, yang heran tuh adalah hal yang paling mengherankan bahwa mereka ahli bid'ah telah membaca kisah ini dalam kitab-kitab tafsir dan hadis dan mengerti arti kalimatnya. Tetapi Allah menutup hati mereka sehingga mereka mempunyai keyakinan bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh adalah amal ibadah yang terbaik. Dan bahkan mereka pun berkeyakinan bahwa apa yang dilarang Allah dan Rasulnya adalah kekafiran yang menghalalkan darah dan harta. Ngeri ya, udah ada peringatan, Quran jelas, hadis jelas, tapi khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absorihim. Ya Allah tutup deh tuh hatinya, pendengarannya, penglihatannya. Kenapa? Udah jelas begitu, kok lo nggak mau denger. Kamu nggak memahami, nggak merenungi yang kamu baca. Jadi ya udah sekalian, kata Allah, gue tutup deh hatinya, matanya, pendengarannya. Nauzubillah summa, nauzubillah. Maka yang namanya azab itu bukan yang kemiskinan dan ujian berat apapun, tapi azab adalah ditutupnya hati, mata, penglihatan dan pendengaran dari ilmu agama. Nauzubillah. Alhamdulillah. Nauzubillah summa nauzubillah. 15. Mbak Mirna. Menyatakan bahwa sikap kaum Nabi Nuh yang berlebihan terhadap orang-orang solih tiada lain karena mengharapkan syafaat mereka. Benar kan? Biasa mereka gitu kan. Siapa tahu kita dengan kesalahan mereka dapat berkah, dapat syafaat ntar. Benar nggak? Emang benar banyak orang-orang awam seperti itu. Saya pernah ke Masjid Sunan Ampel kan gitu. Masjid penuh, sholat di sono, kuburan penuh juga. Pakai baju putih lagi, duduk sholat di situ. Nauzubillah summa nauzubillah. Ya. 16. Mereka menduga bahwa inilah maksud orang-orang berilmu yang mendirikan patung-patung itu. Nah itu orang awam mikirnya nggak mungkin dibikin lah kalau emang bukan buat disembah. Nah, serem kan Mbak Hen? Maka hati-hati. Salam. Ke 17. Saya. Pernyataan penting yang termuat dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah kamu berlebih-lebihan memujiku, sebagaimana orang-orang Nasrani telah berlebih-lebihan memuji Isa putra Maryam. Semoga salawat dan salam senantiasa dilimpahkan Allah kepada beliau yang telah menyampaikan risalah dengan sebenar-benarnya. Yuk, sambut dengan salawat. Allahumma sholli ala Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad, wa ala Muhammad. 18. Tulusan hati beliau kepada kita dengan memperingatkan bahwa akan binasa orang-orang yang berlebihan tindakannya. Nabi tulus banget kan, nggak minta dihormatin berlebihan. Karena itu tadi, takutnya nanti kita jadi sebegitunya sama Nabi, sampai lupa bahwa Allah Ta'ala lah yang paling berhak untuk kita agungkan. Ya contoh itu tadi ya, orang yang masih bisa bilang demi Allah, demi Rasulullah aja berarti belum paham bahwa Nabi tuh nggak mau disandingin dengan Allah kayak setara gitu. Benar nggak Mbak Bia? Sering kan masih ada kan orang ngomong demi Allah, demi Rasulullah. Karena dia itu tadi demi Allah, demi Rasulullah ya Allah bersumpah. Nggak perlu demi Rasulullah, demi Allah udah cukup. Allah tuh udah setinggi-tingginya yang memang harus kita tinggikan gitu ya Allah Subhanahu wa taala. Baik, Mbak Nurul 19. Dinyatakan dalam kisah bahwa patung-patung itu baru disembah setelah ilmu agama dilupakan. Dengan demikian dapat diketahui nilai keberadaan ilmu ini dan bahayanya apabila hilang. Nah, kita mungkin aman Mbak Nurul. Ntar anak-anak cucu kita tuh, ya enggak? Kalau ntar ulama-ulama udah banyak yang meninggal, ya lalu ilmu agama terangkat. Kemudian maaf ya, ntar Quran tuh semua hilang tulisannya loh. Gimana kabarnya? Makanya kenapa orang alhamdulillah kita masih ada para hafiz Quran gitu kan. Kita ada alim ulama. Nggak perlu kita usahain kalau kata Ustadz gitu, usahain bisa hafal 1 juz saja. Kenapa? Kalau Quran hilang kamu baca apa? Yang di HP kita juga akan hilang. Pokoknya yang judulnya Quran aja akan hilang. Nauzubillah. Walaupun ada yang mengatakan hilang secara kiasan ya. Maksudnya apa? Hilang dari kehidupan kita, hilang dari pikiran kita. Tapi ada juga yang bilang ya hilang. Lalu sekarang apa kita baca? Kan gitu. Baik, itu dulu. Bahwa sebab hilangnya ilmu adalah wafatnya para ulama. Iya, kalau ulama yang udah nggak ada, emang siapa yang mau ngajarin kita? Contoh ya,
Kan ulama-ulama spesialisnya beda-beda ya, kayak Ustadz Umar Mita misalnya tentang Tazkiyatun Nafs, Ustadz Ali Hidayat, Masya Allah indeks Quran sama hadisnya kayak apaan tahu. Lalu Ustadz Abdul Somad, luas banget beliau ilmunya. Lalu Ustadz yang Baikuni, yang tentang akhir zaman, Ustadz Zulkifli Ahmad juga tentang akhir zaman. Banyak banget, Masya Allah. Jadi selagi masih banyak para ulama yang benar-benar dengan masih murah, ya, maksud dengan bermurah hati berbagi ilmu, raup banyak-banyak gitu maksudnya. Baik, gitu ya teman-teman. Alhamdulillah kalau ini udah silakan kalau mau question and answer, Q&A. Ustazah, apakah bid'ah itu jatuhnya otomatis syirik ya? Kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah itu sesat. Sekarang sesat itu kalau kita udah boleh bilang, kalau misalnya tadi bid'ah dalam amalan, ya jatuhnya ke syirik. Bid'ah dalam akidah, jatuhnya syirik. Bid'ah dalam muamalah, sesat. Sesatnya apa ya? Itu tadi berlebihan dalam berinteraksi, berlebihan dalam bersikap. Misalnya harusnya dia pakai, dia berlebihan dalam mengetatkan dirinya, kayak yang tadi kita bilang sampai kikir gitu kan, atau berlebihan dalam menginfakannya, jadi dia sampai kekurangan nggak boleh juga. Jadi tidak semua bid'ah itu sesat, syirik, tapi yang jelas bid'ah tinggal di mana dalam bidang apa dia bid'ahnya. Tapi emang kalau ngomong bid'ah kebanyakan kan di ibadah ya, maka jatuhnya memang kepada kesyirikan. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalan finnar. Jadi setiap bid'ah itu tersesat dan setiap yang sesat itu masuk neraka. Sama aja kan? Nauzubillah kan. Mirip. Nah, satu lagi. Bahkan ketika orang melakukan bid'ah, banyak yang mengatasnamakan hadis Nabi SAW. Kata Nabi begini, hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat, maaf ya kalau melihat hadis riwayat siapa, kan kadang yang banyak beredar HR Bukhari itu kan, HR Muslim. Kalau ada orang ngasih kayak gitu dan kayaknya di kita kedengarannya kayak janggal, tanya hadis riwayat Muslim nomor berapa, tanya nomornya. Kalau nggak tahu nomornya, berarti dia asal comot atau asal sharing aja. Tapi kan yang penting baik aja nggak cukup kalau nggak benar. Kenapa? Kata Nabi SAW, barang siapa berdusta atas namaku, maka dia sudah dia sudah menyiapkan tempat duduknya di dalam neraka. Apa yang berdusta atas nama Nabi? Itu tadi nyampein hadis-hadis yang belum jelas kebenarannya. Kebanyak ya kalau Rajab tuh, benar nggak Mbak Ira? Bulan Rajab, bulan Safar, banyak pasti ada istilah rembuh wekasan, ya kan? Ada istilah apa lagi tuh? Orang siapa yang bulan Rajab salat maghrib baca ayat kursi 21 kali, terus zikirnya udah ada. Pokoknya gitu ya. Jadi kalau kita nerima suatu amalan, kita cek dulu apakah benar ada hadisnya, ada tuntunannya. Kalau iya jalanin, kalau enggak jangan. Tahu benar, ya nggak apa-apa juga. Yang penting kita kan tetap yang kita pelihara yang wajib-wajib dulu daripada dapat sunnah tapi ternyata sunnahnya malah bid'ah kan gitu ya. Iya. Kalau untuk yang bukan wajib, kalau bisa cek dulu aja. Kayak ada santri-santri Rumil itu habis manggil Uminya apa kabar? Ini Ustazah Winda ya. Oh itu bid'ah. Mbak Ira, apakah itu masuk ke bid'ah hasanah, Mbak Ira? Saya panggil Ustazah, saya panggil apa Ustazah Winda. Aduh bid'ah gitu. Kalau sampai bid'ah sih belum masuk Win, cuman gulu iya, gulu. Takutnya dia lihat gue lagi joget-joget kan aneh. Ustazah apa ini gitu kan? Yang siapa gitu ya. Aku kan langsung Winda keluarin dalil Al-Kahfi 110. Aku manusia biasa sama seperti kalian. Asik dah. Diajarin lagi sama Said. Katanya ini kita ngajarin, dia memfitnah aja, memframing aja sih kayak ini ya. Oh kayak Pertamax ya, murahan. Nyebar. Ya, alhamdulillah ya. Insya Allah teman-teman sudah paham. Ingat jangan seperti dua pemahaman, yang satu hulu, yang satu tafrid. Siapa yang hulu dalam hal agama, yaitu dalam hal akidah ya, dalam hal takdir, yaitu kaum Jabariyah. Yang tafrid kaum Qadariyah. Qadariyah itu menafikan campur tangan Allah, sedangkan Jabariyah sangat
Betul. sangat memahami bahwa semuanya karena tangan Allah saja kita berzina, karena Allah yang gerakin kita mencuri kayak gitu. Nauzubillah summa nauzubillah. Semoga Allah selamatkan kita. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Amin ya rabbal alamin. Ada yang nanya lagi nih beneran nih. Mbak Mary, Udah, udah malam, Bu. Mbak Mary udah ancang-ancang Udah tadi. tutup. Baik. Besok aja nanya Japri ya. aja nanti. Tutup pintu. Admin kece pendiam bisa galak juga. Baik, saya serahkan kepada Ustazah Linda sedikit hulu. Saya beban, Bu. Nggak kurus tadi saya. Sebelum saya tutup, kami ada undangan resmi, asik undangan resmi merayakan miladnya Rumil yang Anda bisa datang. Itu kita mau mengadakan kecil-kecilan di hari Rabu jam berapa? Jam 9 ya. Sudah tentu miladnya itu dimulai dengan kajian dulu. Kalau nggak kajian nanti dimarahin sama yang punya Rumil. Habis itu baru kita akan makan-makan seadanya. Seadanya Rumil tuh. Silakan ya yang jauh dari kita. Jadi Gina, Nurul, Mbak Ira dan Mbak Nini silakan masak. Ya, ngiler doang. Masak tetap. Sudah pasti kamera kita makan bareng-bareng begitu. Saya tuh terbayang-bayang pecel. Mbak Ira, nggak ada pecel, ada sayur asem mau. Iya. Karena ini sesuai dengan tema Rumil ini yang seperti sayur asem. Jadi ada rasa manis, pedas, gurih. Jadi seperti sayur asem Rumil itu. Jadi besok menunya ada nano. Iya, orang zaman sekarang nggak tahu nano Mbak Ira. Sayur asem tambah sambal terasi, aduh, goreng, aduh. Tahun depan undangannya 1 bulan sebelumnya ya Ustazah, biar saya bisa booking tiket datang. Insya Allah. Sebulan sebelumnya, Win. Ingat aja kan ulang tahunnya Rumil itu 23 Juli sama dengan Hari Anak. Jadi ntar. Iya. Itu ya ingat kita lo, bukan saya lo malahan. Masya Allah, tabarakallah. Ini berarti undangan setahun sebelumnya. Rumil terus panjang umur. Amin. Kita doain ya, Rumil biar tetap solid, tetap kita bisa banyak para muslimah. Insya Allah, semoga bisa menemani hijrahnya teman-teman semua. Masya Allah ya kan. Ingat, tapi saya bukan alamin. Baik. Akhirnya dengan mengucap alhamdulillah. Istighfar dan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka